Nah, penafsiran kami dari kantor hukum Mahari & Co ya, kalau berbicara tentang pasal 372, di sana ada beberapa unsur-unsur sebuah penggelapan. Yang pertama, menguasai secara melawan hukum. Yang kedua, suatu benda. Yang ketiga, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Dan yang keempat, berada padanya bukan karena kejahatan. Jadi, kalau kami menafsirkan dalam perkara yang saat ini berjalan di publik, ini kalau dikenakan pasal 372 sepertinya kurang relevan atau tidak sesuai. Kenapa? Salah satunya dia menerima uang ini bukan dengan menguasai secara melawan hukum. Itu dulu ya. Baik, setelah kita mengetahui tentang pasal 372 penggelapan, kami menafsirkan ya bahwa pasal yang paling mendekati itu terkait dengan pasal penipuan, yaitu pasal 378 ya. Yang dimana nanti bunyinya ada di bawah ini ya. Yang dimana unsur-unsurnya menurut Ersusilo ya, Ersusilo ini menafsirkan ada 3 jenis hal yang menjadi unsur-unsur penipuan. Yang pertama, membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang. Yang kedua, maksud membujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Yang ketiga, memujuknya itu dengan memakai nama palsu, keadaan palsu, akal cerdik, tipu muslihat, atau karangan perkataan bohong ya. Jadi paling mendekati untuk dalam kasus ini itu sebenarnya pasal penipuan. Kalau bisa dibuktikan bahwa ada di sana akal cerdik atau tipu muslihat, itu catatannya. Sederhananya paling gampang seperti contoh ini. Saya meminjam pulpen kepada si A. Lalu saya berjanji akan mengembalikan dalam waktu seminggu. Ternyata seminggu kemudian saya tidak pernah mengembalikan pulpen itu. Sehingga itu bisa dikenakan dengan pasal penggelapan. Lalu apa contoh dari pasal penipuan? Contoh paling sederhana, saya meminjam pulpen si A dengan alasan atau dalil-dalil bahwa si C atau teman saya membutuhkan pulpen untuk ujian nasional. Setelah diketahui kemudian hari, ternyata si C tidak pernah mengatakan itu kepada saya, sehingga saya telah berniat dari awal untuk melakukan penipuan. Itu contoh hal paling sederhana terkait dengan penggelapan ataupun penipuan. Selama itu fakta yang disampaikan ya, sebagaimana kerjasama antara Kominfo dengan pihak kepolisian atau MOU mereka, di mana hal itu dipertegas dengan surat edaran tahun 2021 tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih dan produktif ya. Mbak Novi ini tidak bisa dipidana selama Mbak Novi bisa membuktikan bahwa cukup membuktikan satu saja bahwa penggunaan donasi itu tidak digunakan dengan semestinya ya. Jadi tidak perlu sampai berapa miliar, satu aja bisa membuktikan bahwa donasi itu tidak dijalankan sesuai dengan kebutuhannya atau kesepakatannya, itu tidak bisa pidana. Kenapa? Karena semua dana yang masuk ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sehingga apabila digunakan saja misalnya 2 juta, 3 juta, itu tidak bisa dilaporkan atas pencemaran nama baik karena itu fakta. Jadi teman-teman ya, pada akhirnya semua itu akan bicara soal bukti. Apakah si A bisa dikenakan pasal pidana penggelapan atau mungkin pasal penipuan ataupun pasal-pasal lainnya, itu semua kembali ke bukti. Lalu apakah si A ini ada kemungkinan tidak bisa dipidana? Bisa juga tidak bisa kemungkinan dipidana. Kenapa? Karena mengingat dia menggunakan dana itu sesuai dengan kebutuhannya. Dengan catatan bisa dibuktikan ya. Selama bisa membuktikan salah satu penggunaan dana itu tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak bisa dipidana. Jadi kepada rekan-rekan sejawat kita ahli hukum ya, pengacara, kita janganlah arogan bilang ini bisa A, B, C, D, enggak. Semua itu kembali ke bukti dan pendapat ya. Kalau kami yang di luar ini yang tidak menangani perkara secara langsung, kami hanya memberikan edukasi-edukasi hukum yang dimana sifatnya supaya orang melek hukum nih, ngerti gitu. Nah, selanjutnya kalaupun ada perbedaan pendapat terkait opini hukum kami, silakan disampaikan di kolom komentar. Karena perbedaan itu menjadi hal yang lumrah di dalam berpendapat ya. Sekian dari saya Gabriel Manegara dari kantor Mahari & Co. Fiat Justitia. Yuk guys, kita lanjut lagi dalam kasusnya Agus. Nah, ini ada beberapa lagi berita info terbaru dari
Agus ya, si Gus. Nah, beritanya seperti apa? Yuk, langsung kita simak saja, guys. Ini dari semua huru-haranya si Agus, gue cuma penasaran satu. Alasan Aji nyiram dia kenapa? Pengen tahu banget. Ini tolong dong media manapun nih untuk menjawab pertanyaan netizen, wawancarain gitu Aji bentar aja gitu, semenit. Tanya alasannya apa? Benar ya. Sampai sekarang masih penasaran sih, semua orang juga ke Ajinya, kenapa sampai sebegitu teganya gitu guys ya. Pasti ada ucapan apa gitu, kronologi sebenarnya seperti apa gitu guys, apa yang diucapkan sama si Agus ya, yang mulutnya nyinyir nauzubillah ya, itu apa sih sampai segitunya gitu guys. Pasti ada ucapan apa yang membuat Aji melakukan itu gitu. Dan aku lihat juga si Agus sendiri tidak melakukan apa ya, tidak menuntut gitu, karena dia takut gitu ya, takut aslinya keluar. Sekarang benar keluar kan aslinya dia gitu guys. Nah, kita lanjut lagi. Kalau seandainya dia mampu memasukkan Novi ke penjara, saya yang berpikir pengacara. Tapi gini, sombong di hadapan orang sombong itu sedekah. Sekarang saya mau sombong. Ya, sekarang gini, kalau kemarin ada yang menantang ya, dia bawa-bawa pasar narkoba, dan dia menantang bahwa dia bisa memasukkan Novi ke penjara dan siap berpikir pengacara. Sekarang untuk mengimbangi tantangannya, kalau seandainya dia mampu memasukkan Novi ke penjara, saya yang berpikir pengacara. Kalau seandainya dia mampu memasukkan Novi ke penjara, saya yang berpikir pengacara. Saya pertaruhkan reputasi saya di dunia hukum. Dan saya tidak akan pernah lagi mengeluarkan pendapat hukum saya. Jadi biar berimbang nih, ya. Khusus dia bilang ada bukti narkoba ya. Kalau sekali lagi nih, kalau dia mampu memasukkan Novi ke penjara, saya berhenti jadi pengacara. Saya gantungkan logat saya. Biar berimbang tantangannya. Saya ini donatur tetap loh. Kaget. Memang nggak banyak, 1,5 juta, kadang 2 juta, tergantung dari rezeki saya. Kalau memang mau donasi tentang dari awal misalnya Agus, saya minta uang donasi dong buat ini, buat apa itu? Buat Bayar utang. beli rumah, bayar rumah, buat saya masa setelah saya tidak ini, saya tidak bekerja, saya nggak mau nyumbang. Buat bayar utang pun nggak mau nyumbang. Buat apa? Iwong aku dari awalnya minta donasi untuk pengobatan mukanya, matanya. Awalnya Mbak Novi bilang waktu Anwar tuh nge-DM sama donatur bilang apa? Itu masih ada satu mata yang bisa diselamatkan. Otomatis harapan kita apa? Setelah matanya sembuh, dia bisa bekerja. Itu harapan kita. Gua rangkumin buat kalian semua yang tadi nggak sempat nonton pressconnya Teh Novi. Jadi di sini Teh Novi dan kuasa hukumnya menjelaskan alur ceritanya dari A sampai Z. Tapi yang bikin gua shock adalah ketika Teh Novi sambil nangis, dia bilang meskipun dia dilaporkan, tapi dia nggak menyimpan dendam, dia tetap fokus pada kesehatan Mas Agus. Jadi kalau Mas Agus dan keluarganya menghubungi Teh Novi ya, Teh Novi masih berharap Mas Agus tuh bisa terobati gitu loh. Dia pokoknya mikirnya tentang kesehatan Mas Agus doang. Gua heran sama hatinya Teh Novi ya. Benar. Ternyata benar-benar madein Tuhan. Makanya dia tuh nggak dendam, nggak kesel, masih tulus. Coba kalau madein Cina, mungkin udah koyak-koyak, retak-retak, pecah ya, ya kan? Dan tahu nggak, Teh Novi pribadi nggak pengen ngelaporin Bali atau nggak pengen nyerang Bali kubu sebelah. Tenang Teh Novi. Teh Novi nggak usah ngapa-ngapain ya. Biar kita netizen aja yang nyerang Bali. Serangan yang nggak bisa diserang Bali itu cuma serangan jantung. Kalau serangan Farhad Abbas sama Erdilo kita bisa serang Bali, tenang aja. Jadi netizen udah tahu kan harus apa? Si Erdilo kan nantang 5 miliar tuh sama John LBF. Sama John LBF udah diiyain. Nah secara nggak langsung Erdilo menantang kita semua juga para netizen ya. Yang udah tanda tangan petisi, yang udah buat petisi. Jadi kita lanjutkan serangan kita guys. Ini Wawasi Agus bikin gedeg banget sumpah. Kayak katanya kagak tahu ada transferan duit 100 juta. Tapi ternyata waktu diklarifikasi sebelahnya tuh ada Agusnya. Agusnya bilang ya udah nanti ditransfer dulu, dipakai dulu sama si Wawa. Ntar kalau misalnya si Agus butuh buat berobat, nanti duit Wawa balikin kayak gitu. Gimana sih? Kayak ini drama banget. Kayak
Lu kontra pertama kali nggak setuju sama pernyataan duitnya itu ada di elu, tapi tiba-tiba si Agusnya tuh ngasih pernyataan iya dipakai tapi nanti dibalikin. Kayak gimana sih kayak gitu loh. Terus itu tuh bilangnya di depannya si Teteh Novi, gila. Waktu di podcastnya si Densu kayak gue nggak ngerti lagi sama si Wawa nih pengen gue sentil lak-lakannya, tau gak sih? Terus bilangnya kagak ada hubungannya sama rentenir. Udah anjir, yang penting tuh duitnya ada di elu kan, walaupun gak 100 juta, at least 98 juta tuh ada di elu Wawa. Itu kalau misalnya gue jadi Teteh Novi ya di depannya si Wawa ya gue siram sekalian. Saya kasih aja ya. Jadi gini teman-teman. Menyala kasih sir. Di dalam undang-undang advokat ada yang namanya hak imunitas. Ya, hak imunitas itu berlaku ketika kita sedang memegang klien, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Tapi ada tapinya, ada pasal berikutnya yang menyatakan dengan niat baik. Dan saya menilai bahwa pengacara dari Agus ini sudah melampaui batas, sudah tidak punya etika dengan menjelekkan, membusukkan, penggunaan karakter terhadap klien kami. Dan kami tidak akan tinggal diam ya, bahwa saudara Erdelo, rekan sejawat saya yang luar biasa, yang terhormat, saya anggap Anda sudah menyalahi aturan karena tidak sesuai dengan kewenangan Anda sebagai pengacaranya Agus. Bahwa kewenangan Anda adalah tentang LP pasal 27, pasal 45 Undang-Undang ITE dan 310, 311 KUHP dan kemudian 369 KUHP. Dan saya menilai kalian semua itu tidak punya ilmu. 369 adalah delik aduan absolut dan kalian melaporkan salah satu dari kalian sebagai pengacara. Sekolah di mana, bro? Terima kasih. Menyala Bu Sisil, tampang rock and roll tapi berisi dan berilmu. Tapi emang sih kalau mulutnya perempuan harus dilawan dengan perempuan. Ayo Bu Sisil, tunjukkan bahwa perempuan itu adalah wanita atau manusia terkuat di bumi. Salam dari Koko Hirocimot. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Pemeran antagonis terbaik jatuh kepada Wawa, Best Imposter of the Years 2024. Mari kita beri tepuk tangan semeriah mungkin. Menurut keterangannya Mbak Elmi, istrinya Mas Agus ya, bahwasannya yang mengatur semuanya itu Wawa dan keluarganya itu. Jadi semuanya dipasrahin sama Wawa dan Wawa yang memberi arahannya kayak gimana. Dan Mbak Elmi, istrinya Mas Agus ini nurutin aja gitu, tanpa bertanya banyak hal ke Wawanya. Ya. Bentar ya saya potong. Saya nggak ada ya make duit 100 juta itu. Sumpah demi Allah, demi Rasulullah. Sebelumnya maaf ya, kalau ngomong saya kayak gini, saya bukannya ngegas nih. Memang cara bicara saya itu kayak gini. Karena saya memang nggak make duit 100 juta itu. Memang bener, surat tanah saya titipkan di bank, tapi bukan digadaikan. Dan yang ke rumah saya itu bukan debt collector. Itu info dari mana, Teh? Yang datang ke rumah saya itu pegawai bank. Dan itu pun yang memberi saya duit 98 juta itu ke Agus. Bukan saya yang minta ya, Mas Agus. Saya nggak minta. Saya nggak minta. Itu 98 juta berarti bukan dari Tenopi. Tenopi kan banyak 100 juta. Saya nggak ada pakai duit segitu ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana dengan video-video ini? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah ada dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.